hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, juga pendengar radio-radio lain di mana saja Anda berada, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun mana saja, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kajian khusus muslimah dengan tema benteng wanita muslimah. Salah satu di antara yang menjadi benteng kuat bagi wanita muslimah adalah akhlak. Dengan kemuliaan akhlak, wanita muslimah akan terbentengi, terjaga, akan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan, dari kejelekan, dari hal-hal yang tak diinginkan. Kita kemarin di pertemuan bulan lalu sudah menerangkan pokok pangkal segala macam akhlak, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama makhluk, kepada manusia, binatang, lingkungan, itu berpatokan kepada akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla, berfondasikan kepada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kemuliaan akhlak kepada sama manusia itu sebenarnya buah nyata dari akhlak manusia kepada Allah. Ada 4 poin yang sudah kita terangkan sebagai akhlak kita kepada Allah. Pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, mengagungkan Allah. Ketiga, takut kepada Allah. Keempat, cinta kepada Allah. Ini akhlak-akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang sekali lagi menjadi motivator utama untuk lahirnya akhlak yang baik kepada sesama manusia. Umpamanya salah satu di antara akhlak kepada Allah adalah takut kepada Allah. Dari takut kepada Allah ini lahir akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Tidak berani mencela sesama manusia, menggibahi, tidak berani membenci, mendengki, suudzon, karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu di antara keterkaitan antara akhlak kepada manusia dengan akhlak kepada Allah. Makanya sering kita kutip Nabi SAW selalu mengaitkan akhlak kita kepada Allah berupa iman dengan akhlak kita kepada sama manusia berupa interaksi yang baik dengan sama manusia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akhlak kita kepada Allah. Tidaklah dia bicara baik atau diam. Ini akhlak kita kepada manusia. Tidaklah memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa.
manusia yang paling sempurna imannya adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Kita lanjut. Salah satu akhlak kita kepada Allah adalah tawakal kepadanya. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna tawakal adalah tafwidul umuri kulliha ila Allah azza wa jalla aw i'timadi alaih. Makna tawakallah menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam 3 hal. Pertama, bertawakal atau berserah diri kepada Allah ketika akan memulai sebuah amal soleh. Minta kekuatan kepadanya, minta hidayah kepadanya, minta dituluskan dan diikhlaskan niat ketika melakukan amal soleh tersebut, agar amal soleh tersebut benar-benar maksimal, berkualitas, tidak asal-asalan, agar amal soleh tersebut diterima. Ada yang kita akan petik hasilnya dunia sampai akhirat nanti. Minta diikhlaskan niat ketika melakukan amal soleh. Minta kekuatan kepadanya. Seringkali kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Itu tawakal. Sebelum apa? Sebelum amal soleh tersebut dilakukan. Dan ini akhlak yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau hidayah agar aku bisa melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan berbagai macam kemungkaran, agar bisa mencintai orang-orang miskin. Minta kepada Allah. Minta hidayah, minta taufik. Dan juga minta kekuatan. Sebab la haula wa la quwwata illa billah. Jadi sebelumnya memohon kepada Allah, dan selama berbuat amal soleh juga memohon kepada Allah. Memohon agar dijaga keikhlasannya. Sebab ada kalanya niat bisa belot di tengah jalan. Awalnya ikhlas, di tengah jalan belok menjadi mengejar dunia. Bisa saja. Dan banyak itu terjadi. Lebih baik awalnya salah niat, tapi di tengah jalan belok menjadi lurus niatnya sampai akhir, daripada awalnya niatnya benar, ikhlas karena Allah, tapi di tengah jalan belok sehingga mengejar dunia sampai akhir. Itu lebih parah, su'ul khatimah. Yang terbaik dari awal sampai akhir tulus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum beramal, meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Selama beramal juga demikian. Setelah beramal, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, seluruh hasil dari ikhtiarnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hasilnya sesuai dengan harapan, menisbatkan, menghubungkan hasil tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat umpamanya ucapan Nabi Allah Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur.
Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku akan kufur atau akan syukur ataukah akan kufur. Lihat Dzulqarnain setelah membuat benteng Ya'juj dan Ma'juj. Seusai itu beliau tidak berkata ini hasil karyaku, enggak, tapi hadza rahmatun min Rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah. Beda dengan si Qarun, memperoleh kekayaan yang sangat banyak, dia menyatakan ini hasil karya saya, hasil usaha saya. Ini bedanya sikap orang yang bertawakal dengan yang tidak bertawakal. Jadi bertawakal ini menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah sejak awal, ketika di tengah-tengah sampai akhir. Hasilnya juga diserahkan kepada Allah. Dan ketika hasil itu sesuai harapan, diklaim sebagai anugerah dari Allah. Dan apabila tidak sesuai dengan harapan, maka bersabar serta meyakini ini ujian dari Allah yang pasti menguntungkan. Yang jelas tawakal itu hasil dari iman, buah dari iman. Tanpa iman nggak akan tawakal. Nggak ada tawakal menunjukkan tidak adanya iman. Allah menyatakan, mengaitkan tawakal dengan iman. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini surah Al-Maidah ayat 23. Kata Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian semua bertawakal kalau kalian orang beriman. Kalau beriman ya wajib tawakal. Dan ini akhlak yang mulia kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kalau enggak tawakal, akhlaknya buruk kepada Allah. Jangankan kepada Allah atuh. Kepada sesama manusia saja, ya. Seorang anak atau seorang murid. Anak itu dididik, dibiayai, dibimbing, dan seterusnya. Setelah berhasil menjadi orang, umpamanya, baik orang kaya, orang berpangkat, orang berkuasa, orang berjabatan, dan seterusnya. Tapi dia menyatakan ini murni hasil usaha saya. Nggak ada yang mendukung saya. Nggak disebut orang tuanya, nggak disebut gurunya yang berperan besar, berjasa besar atas keberhasilan dia. Itu anak gimana tuh? Itu anak nggak tahu diri, nggak tahu balas budi, akhlaknya buruk, bejat kepada gurunya, bejat kepada orang tuanya yang telah mendidiknya, membimbingnya, membiayainya, mengurusnya sampai berhasil. Tapi diklaim ini murni hasil saya. Nggak berakhlak itu anak, ya enggak? Ini baru ke orang loh. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal adalah akhlak yang baik kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dari tawakal kepada Allah ini ada athar yang sangat bagus. Athar itu maknanya dampak atau boleh dikatakan buah dari tawakal. Apa saja buah dari tawakal? Pertama, kifayatullahi ta'ala li'abdihil mu'min. Bihaitsu ya'simuhu min syururil ins wal jin wa yub'idu anhu kullas su'in. Pertama, orang yang bertawakal itu mengakibatkan Allah akan selalu mencukupi, membela, menolong, melindungi hamba yang bertawakal tersebut. Akan menjauhkan dari segala macam keburukan. Ini janji Allah dalam Al-Quran, surah At-Talaq. Ayat yang ketiga Allah menyatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan melindunginya.
Maka siapa orang yang memperbaiki sikap tawakalnya kepada Allah, Allah akan lindungi dia dari segala keburukan. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Man ittaqallaha waqahu, wa man tawakkala alaih kafahu, wa man aqradahu jazahu, wa man syakarahu zadahu." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lindungi dia. Siapa orang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan balas dengan kebaikan dunia sampai ke akhirat. Siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. 4 poin tuh. Pertama, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lindungi dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap masalah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Yang pertama. Kedua, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Tadi ayatnya, wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Ketiga, man aqradah jaza. Siapa yang memberi kepinjaman kepada Allah, Allah akan balas. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanah yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya di dunia, dan di akhirat baginya akan peroleh pahala yang mulia. Poin ketiga, wa man syakarahu zada. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ketika Allah mengumandangkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmat karuniaku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, ingat, azabku sangat pedih. Jadi buah tawakal yang pertama adalah memperoleh kecukupan dari Allah. Perlindungan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kedua, quwwatul qalbil mu'min. Akan menguatkan hati seorang mukmin, memberikan keyakinan. Yakin dia. Terhadap apa? Terhadap janji Allah Azza wa Jalla. Yakin terhadap jalan kehidupan yang insya Allah akan lebih baik. Maka dia akan apa? Karena kuatnya, tegarnya, nggak mengenal rasa takut, dia akan membela kalimat yang benar. Merintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf, melarang dari kemungkaran, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Tak ada yang ditakuti seorang pun kecuali Allah Azza wa Jalla, karena dia mengetahui bahwa tak ada seorang pun yang bisa memberikan madarat kepada dirinya ataupun manfaat selain Allah, kecuali dengan izin Allah. Dia meyakini bahwa ajal, rizki seluruhnya hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis bersabda Nabi SAW, Inna ruhal qudus qad nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajaluha fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Ruhul Qudus,
Roh Kudus maksudnya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dia telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidak akan mati satu jiwa pun, seorang pun, termasuk binatang. Binatang punya jiwa, iya punya. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki jiwa tidak akan mati sampai rizkinya seluruhnya terpenuhi. Jatah rizkinya dia disampaikan kepada orang tersebut. Tidak akan mati satu jiwa sampai seluruh rizkinya terpenuhi dan sampai ajalnya. Jadi jangan khawatir rizki kita tertahan. Kalau sudah Allah tetapkan pasti sampai. Dan kalau seluruh rizki sudah sampai kepada kita, ya udah mati kita. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wajmiluhu fit talab. Wajmiluhu fit talab. Indahkan usaha kalian dalam mencari rizki. Dan janganlah telatnya rizki yang sampai kepada kalian mendorong kalian untuk mencari rizki dengan cara maksiat. Cari jalan pintas. Susah wae sama rizki itu. Akhirnya nyolong, akhirnya nipu, akhirnya melakukan perkara yang Allah larang dalam hal mencari rizki dan seterusnya. Kenapa? Fa innama indallah la yunalu illa bi ta'atih. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa teraih kecuali dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dan yang lainnya dari Abu Umamah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami' dengan sanad yang sahih. Inilah buah yang kedua dari tawakal. Buah ketiga. Al-iqtisad fi talabil aish. Wa dhalika li'ilmihi al-mu'min anna as-sa'ya fi talabid dunya la yazida fi rizq amma qadarahu Allah ta'ala wa katabahu wa aradah. Wa kadzalika li amrin nabawi bil iqtisad fi talabid dunya kama fil haditsis sabiq. Yang ketiga, buah dari tawakal adalah dia akan simple. Iqtisad itu apa ya? Simple. Artinya tidak all out di dalam mencari kehidupan. Tidak akan mengerahkan seluruh kemampuannya, pikirannya, perasaannya, hatinya, tenaganya. Untuk apa? Untuk mencari rizki. Sampai lupa diri, sampai lupa daratan, lautan, dan udara. Kenapa? Karena dia tahu sehebat apapun usaha yang dilakukan oleh seorang hamba dalam mencari dunia tidak akan menambah jatah rizki yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah catatkan untuk dirinya. Enggak, walaupun umpamanya kita, lembur kita, menghabiskan seluruh waktu, tenaga, dan seterusnya untuk mencari rezeki. Tetap aja rezeki yang sampai kepada kita hanya sebatas apa yang telah Allah tetapkan. Di luar yang Allah tetapkan, bagaimanapun gak akan bisa teraih. Karena rezeki kita sudah diatur, bahkan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum kita ada. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada, sudah ada catatannya. Dan catatan itu diperkuat lagi ketika kita 4 bulan berada dalam perut ibu kita masing-masing. Kitanya masih menjadi janin. 4 bulan usia kandungan kita di dalam perut ibu kita, diutus malaikat untuk mencatatkan 4 hal. 4 hal itu apa?
rizkinya, ajalnya, amalnya, suka dukanya. Sudah, tidak akan melebihi dari apa yang sudah dicatatkan. Sehebat apapun amal yang dia lakukan, usaha perjuangan yang dia lakukan, tetap hanya segitu. Nggak akan melebihi. Oleh karena itulah maka dia hanya akan mencari rizki dalam kadar yang tidak berlebih-lebihan sampai mengabaikan kewajiban. Betapa banyaknya orang dalam rangka mencari rizki sampai kewajiban pun diabaikan. Kewajiban sholat, sudah berkumandang azan bukannya buru-buru sholat, menunaikan hak Allah, tapi masih mengejar hak dia. Padahal hak dia sudah Allah tetapkan di langit tuh. Makanya Allah menyatakan dalam surah Az-Zariyat, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rizki kalian. Dan apa-apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Maksud di langit ada rizki kalian, bukan rizki itu datang dari langit jatuh, bukan begitu. Tapi di langit ada rizki kalian, maknanya rizki kalian sudah tercatat di atas Lauhul Mahfuz, di atas langit. Oleh karena itulah maka sekali lagi seorang yang tawakal, dia akan lebih fokus menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu kalau hak Allah ditunaikan, Allah permudah segala urusan dunia kita. Dan dunia memiliki karakter yang aneh. Kalau dikejar itu lari menjauh, lebih susah. Tapi kalau kita cuek, dibelakangin, dipunggungin, ditonggongan gitu ya, seolah-olah kita nggak butuh kepada dunia. Dunia itu mengejar kita. Oleh karena itu siapa yang ingin memperoleh dunia, kejar aja akhirat. Dunia akan mengejar kita. Jangan mengejar dunia. Dunia mah apa ya? Jaim apa? Bukan jaim. Apa istilahnya teh? Ya gitulah. Lupa lagi, bukan ABG lagi. Istilahnya dunia itu gengsinya tinggi gitu, jual harga gitu, dikejar lari. Tapi kalau dibiarkan, dicuekin, dia mengejar kita. Lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu wa ja'ala al-faqra baina aynayhi wa ma atahu minad dunya illa ma kataballahu lah." Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya, Allah akan cerai-beraikan urusannya tuh. Bakal kita punya banyak masalah urusan dunia yang membuat kita mumet, stres, depresi. Ini gimana, itu gimana, ini belum selesai muncul lagi yang baru, liar. Siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya, Allah cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina ainaihi, lalu Allah akan menjadikan kefakiran itu selalu terbayang di pelupuk matanya. Orang yang mengejar dunia selalu takut miskin, takut rugi, takut fakir, takut kelaparan, takut tidak terpenuhi seluruh kebutuhan pokoknya, takut nggak bisa bergaya, takut nggak bisa mengikuti perkembangan zaman dan seterusnya. Pokoknya merasa serba kurang, serba tidak cukup, serba ingin lebih.
Allah jadikan kefakiran di dalam pelupuk matanya. Padahal dunia tidak akan mendatanginya walaupun dengan usaha yang sungguh-sungguh kecuali sebatas yang Allah tetapkan untuknya. Ini orang yang mengejar dunia. Dunia sebagai cita-cita hidupnya. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammah. Jama'allahu amrah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa atahu dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita hidupnya, apapun yang dia lakukan di dunia itu sebagai tabungan di akhirat tuh. Uangnya diinvestasikan untuk akhirat. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya dipakai untuk sesuatu yang memberikan pahala yang mengalir terus sampai ke akhirat. Walaupun dianya sudah mati, tapi uangnya masih bermanfaat untuk yang masih hidup. Nah, pahalanya ngalir terus ke alam kubur. Dipakai bangun masjid, dipakai bangun pondok pesantren, dipakai membantu dakwah-dakwah yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menyebarkan agama ini. Nah, ke sana ngalir terus tuh. Investasi akhirat. Kekuasaan yang dimilikinya juga begitu. Pangkatnya, jabatannya juga begitu. Semua yang dimilikinya sebagai alat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Di saat tidak memiliki apapun, tetap kejar akhirat. Salatnya diperbaiki, diperbagus. Saumnya begitu, bacaan Qur'annya begitu, zikirnya, doanya. Dan semua itu akan melahirkan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Man kanatil akhiratu hammahu. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita hidupnya, jama'allahu amrahu. Allah akan kumpulkan seluruh urusannya. Fokus dia. Nggak akan banyak pikiran, nggak akan banyak pertimbangan. Hanya satu saja, akhirat. Fokus dia. Dan Allah permudah semua urusannya. Sesuai dengan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan solusi terhadap semua masalahnya. Allah akan permudah seluruh urusannya. Itu orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita hidupnya. Wa ja'alal ghina fi qalbih. Dan Allah akan menjadikan kecukupan dalam hati. Serba cukup. Dengan yang ada, qanaah dia. Orang Sunda bilang masautik mahi lobanya sa. Dapat sedikit cukup untuk dirinya. Dapat banyak, banyak sisanya. Di-share, dibagi kepada orang yang membutuhkan. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah akan fokuskan urusannya. Dan Allah akan menjadikan rasa cukup dalam hatinya. Dan dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Dia nggak butuh kepada dunia. Begitulah karakter dunia. Tidak dibutuhkan oleh kita, dicuekin oleh kita, ngejar. Dibutuhkan, diinginkan oleh kita, dikejar oleh kita, lari menjauh. Itu karakter dunia. Makanya taktik siasat syar'i untuk meraih dunia, punggungi aja. Cuek aja kepada dunia. Dunia ini seperti apa ya? Seperti seorang gadis yang apa ya? Caper gitu. Dia ingin diperhatikan, ingin diraih, ingin diinginkan. Tapi begitu diraih, diinginkan, dia lari.
Dibiarkan, dah capek nggak dikejar lagi. Datang lagi dia. Kalau dicuekan dia caper. Jinak-jinak merpati. Seperti jinak padahal linghas. Linghas itu ya susah ditangkap lawan dari jinak. Makanya bersikaplah seolah-olah kita ini tidak butuh kepada dia. Maka dia mengejar kita. Itulah dunia. Apapun dunia itu, baik itu kekayaan, ataupun pangkat, ataupun jabatan, ataupun perempuan, dan seterusnya. Ingatkan sebuah kisah yang diterangkan oleh para ulama dan ini nukil dalam banyak kitab, di antaranya Awaiqut Talab yang pernah kita bahas. Seorang laki-laki ini, pemuda, miskin, juga bodoh. Kata orang Selasa mah teu aya araheunana. Tapi seleranya tinggi melihat ada akhwat cantik jelita, kaya raya dan terhormat. Gak tahu diri ini orang, dilamar. Dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan dia bodoh, dalam keadaan dia tidak dikenal, tidak memiliki status sosial di tengah masyarakat. Apa yang terjadi? Ditolak siapa jodogan atuh. Data aya araheunana atuh. Bade nyalindung ka gelung kitu. Susah diterjemahkan itu. Tapi si pemuda ini ngeyel, kekeh. Saya tetap mau melamar, mendapatkan wanita itu. Dia mikir dengan apa ya? Hanya dengan dua yang menjadi daya tarik wanita. Harta kekayaan atau kehormatan. Nama baik di tengah masyarakat. Walaupun tua, jelek, asal dia kaya, diburu atau sama para wanita mah. Walaupun dia itu tua dan jelek, tapi kalau dia terhormat di tengah masyarakat, banyak yang mengincar dan menginginkannya. Pemuda ini mikir dengan apa saya harus memikat perempuan itu, dengan kekayaan atau dengan kehormatan. Akhirnya dia memilih dengan kehormatan. Akhirnya dia belajar ilmu syar'i. Karena zaman itu kehormatan hanya bisa diraih dengan menguasai ilmu syar'i. Kiai, ustadz, ajengan di tengah masyarakat itu dihargai, dihormati. Dimuliakan. Di mana-mana, bukan hanya zaman baheula, zaman sekarang juga dan zaman nanti juga begitu. Akhirnya dia belajar ilmu syar'i. Niatnya apa? Jelek apa buruk? Jelek dan buruk. Karena niat mencari ilmu untuk memikat perempuan. Tapi apa yang terjadi? Di tengah proses mencari ilmu, dia belajar. Dan ilmu mengajarkan kepada dia wajibnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Nggak boleh untuk kepentingan dunia. Dunia itu harta, kekayaan, jabatan, atau pangkat termasuk perempuan. Itu hina. Maka dikatakan orang yang mencari ilmu dengan niat dunia ibarat sendok yang terbuat dari mutiara, dari platinum, dari perhiasan mahal, tapi dipakai untuk menciduk kotoran. Betapa mulianya alat tersebut dan betapa hinanya barang yang diambil oleh alat itu. Maksudnya betapa mulianya ilmu, tapi betapa hinanya apa yang ingin diraih oleh ilmu tersebut. Itu dunia. Nabi SAW mengumpamakan dunia ini kan dengan sesuatu yang rendah, tak ada harganya. Kadang dalam satu hadis diumpamakan seperti bangkai binatang. Dalam hadis lain diumpamakan dengan kotoran manusia. Gak ada harganya, sama sekali hina.
Ilmu begitu agung dan luhur, ilmu yang sangat mahal, agung dan luhur, dipakai alat untuk meraih dunia, nggak benar. Diancam, diazab oleh Allah Azza wa Jalla nanti. Orang itu, pemuda itu belajar, ilmu mah harus ikhlas karena Allah, nggak boleh karena perempuan. Akhirnya niatnya berubah. Ikhlas karena Allah, disingkirkannya niat meraih perempuan, meraih harta, meraih dunia, enggak, disingkirkan. Akhirnya berhasil menjadi seorang ulama besar, terhormat, dihargai, dimuliakan oleh orang. Setelah itu apa yang terjadi? Datang utusan perempuan yang dulu dilamar dan menolak lamarannya. Utusan ini mengabarkan wanita itu menghibahkan dirinya untuk dijadikan istri. Senang gak dia? Gak tahu perasaannya sih. Hanya dia menjawab, la uthiru alal ilmi syai'. Saya tidak akan lebih mementingkan apapun dibanding ilmu. Saya gak berhasrat lagi kepada perempuan itu. Ditolak sama jadungan. Seri satu-satu. Dulu dia ditolak, sekarang menolak. Dunia tuh begitu, dikejar. Lari, dipunggungi, ngejar dia. Berdasarkan hal itulah maka tawakal melahirkan sikap sudah simpel saja dalam mencari dunia. Jangan dikejar dunia sampai menghabiskan seluruh potensi yang kita miliki. Sebab sehebat apapun perjuangan kita mengejar dunia, maka dunia yang kita raih tidak akan melebihi dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Buah yang keempat dari tawakal adalah akhdul mu'mini bil asbabi syar'iyyah. Seorang mukmin yang bertawakal akan melakukan sebab-sebab syar'i. Maksud sebab syar'i itu adalah ikhtiar nyata yang diperintahkan oleh syariat untuk meraih apa yang diinginkannya. Ingat, tawakal sudah dijelaskan tadi. Itu harus membarengi dari awal perbuatan, awal aksi, awal perjuangan, awal ikhtiar. Sebelum berikhtiar berdoa, meminta kepada Allah agar dimudahkan, agar diberi taufik hidayah, agar diikhlaskan. Selama ikhtiarnya juga tetap meminta kepada Allah kekuatan dan kelurusan tekad. Setelah beresnya hasilnya diserahkan kepada Allah, dan setelah hasil yang diraihnya itu sesuai dengan harapan, dia menisbatkan semua itu kepada Allah. Ini semua menunjukkan tawakal itu wajib disertai ikhtiar. Ada ikhtiar. Sebab tawakal teraplikasi dalam ikhtiar dari awal, tengah, sampai akhir. Tak ada tawakal tanpa ikhtiar. Tawakal tanpa ikhtiar itu angan-angan. Seperti umpama seorang yang sering saya ungkap. Punya tanah, tapi tidak digarap. Orang lain mah tanahnya, sawahnya digarap, ditanami, dipupuk, dipelihara dari hama dan seterusnya, dijaga dari wabah dan seterusnya. Sampai panen hasil. Nah, ini punya tanah nggak digarap, cukup berharap kepada Allah. Ya Allah, 4 bulan lagi beri saya panen yang melimpah dari tanah saya. Tapi nggak ada usaha menanam. 4 bulan kemudian jadi nggak, panen nggak? Jangankan jadi, yang jelas mah panen rumput mungkin. Panen alang-alang, panen segala macam yang nggak ada manfaat. Jadi
Tawakal kepada Allah tanpa ikhtiar itu angan-angan. Nol kok, besar. Kosong melompong tanpa hasil. Makanya orang yang bertawakal pasti akan ikhtiar. Pasti akan berusaha. Pasti akan berjuang. Dan ikhtiarnya, usahanya, perjuangannya pasti tidak akan dengan cara yang menyimpang dari apa yang disyariatkan oleh Allah. Tidak akan melanggar apa yang dilarang. Tidak akan mengabaikan apa yang diperintahkan. Karena tawakal teraplikasi dalam ikhtiar. Tak ada tawakal tanpa ikhtiar. Tak ada tawakal tanpa berusaha, tak ada tawakal tanpa perjuangan. Ya, inilah salah satu akhlak kita kepada Allah yang menjadi fondasi dari akhlak kita kepada sama manusia. Ya, cukup sampai di sini kita hanya membahas satu jenis akhlak kita kepada Allah di pertemuan sekarang, yaitu tawakal. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Nah, syukuran Ustaz atas penyampaian kajiannya di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum yang akan bertanya secara langsung pada Ustaz. Silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Baik, silakan bagi yang akan bertanya. Walaupun ini ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ya, maaf ini kan untuk muslimah. Iya. Saya mau tanya, tawakal ada satu benteng, tawakal pada Allah. Nah, bagaimana sekarang tuh banyak orang mengatakan tawakal, tapi tingkah lakunya tuh sangat jauh dengan syar'i. Bagaimana cara untuk menyelesaikan itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian muslimah tapi yang bertanya muslim, ikhwan. Muslimahnya pada kemana? Pak Mulyono, barakallahu fiik, mungkin mewakili para akhwat. Banyak orang yang berkata tawakal, tapi dia melanggar larangan, mengabaikan perintah. Bagaimana memperbaikinya? Mungkin dia salah faham terhadap tawakal. Mungkin dia nggak faham rincian dari tawakal. Bagaimana cara bertawakal? Sehingga salah aplikasi. Umpah kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi waktunya semuanya habis. Untuk apa? Untuk meraih dunia sampai kewajiban diabaikan. Lagi bekerja yang serius, datang waktu sholat, adzan berkumandang, tanggung nih 2 jam lagi selesaikan dulu. Itu bukanlah tawakal. Bukan tawakal kepada Allah, tapi tawakal kepada kemampuan diri sendiri. Nanti seperti si Qarun nanti, dia mengklaim semua hartanya murni hasil usaha dia. Bukan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Jadi harus diluruskan pemahaman dia dengan tentang tawakal. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kalanya dia tahu bahwa tawakal itu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tetap berusaha maksimal sampai mengabaikan kewajiban dan melanggar yang dilarang. Umpamanya melakukan praktek ribawi umpamanya. Saya kalau nggak nyicil mobil nggak akan pernah punya mobil seumur hidup. Akhirnya nyicil dengan ada bunga di sana. Nggak tawakal orang ini? Iya, nggak tawakal.
Padahal tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Janganlah lambatnya sampainya rizki kepada kamu mendorong kamu untuk mencari rizki dengan cara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia langgar hadis ini. Dia langgar ayat yang mengharamkan praktek ribawi, baik yang meminjamnya atau yang memberi pinjamannya, dosanya sama. Dia langgar itu dengan keyakinan kalau nggak begitu saya nggak punya mobil. Dia lemah keyakinan. Dia mungkin tahu konsep tawakal tapi lemah, seolah-olah nggak yakin dengan konsep tawakal yang Allah jaminkan dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itu yang kedua, penyebab yang kedua. Maka untuk mengobati penyakit yang kedua yaitu kurangnya keyakinan, ya harus dipupuk lagi imannya. Dia belajar lagi tentang tauhid, tentang iman, tentang akidah. Lemah akidahnya, lemah imannya, lemah tauhidnya. Makanya kurang yakin terhadap janji Allah. Ketiga, mungkin ada unsur hawa nafsu. Dia yakin terhadap konsep tawakal, dia iman, dia tahu, berilmu tentang hal itu, tapi ini nih ada hawa nafsu. Bisikan dari setan jin ataupun setan dari kalangan bangsa manusia. Udah ini ada kesempatan nih, belum tentu ini nih ada KTA nih gitu ya. KTA kredit tanpa anggunan sampai ratusan juta sampai miliaran, pinjaman tanpa anggunan, tanpa jaminan apapun dengan bunga sekian persen per bulannya. Itu kalau lancar. Kalau nggak lancar nggak bisa tidur, dikejar terus kemana-mana juga. Tidak hanya dikejar dia, keluarganya juga dikejar. Teman-teman dekatnya dikejar, semua kontak di HP-nya diteleponin sambil dimaki-maki, dimarah-marahin. Itu kan yang pinjol sekarang yang viral baru-baru ini kan begitu ya. Saya juga pernah jadi korban ditelepon orang tuh, debt collector. Saudara kenal dengan yang namanya siapa? Enggak. Oh jangan bohong, ini nama Anda ada di kontaknya. Emangnya kalau nama kita ada di kontak dia pasti kita kenal kan? Enggak ya? Gitu. Enggak kenal. Jangan bohong, ini menurut catatan orang ini sudah menelepon Anda 3 kali. Emangnya setiap yang menelepon ke saya pasti saya kenal gitu? Kamu juga sekarang telepon saya nggak kenal kamu gitu aja dibilangin ya. Yang ketiga, kalau saya kenal dia, kenapa yang berhutang dia nagih ke saya gitu? Apa harus jadi tanggungan saya? Kan tidak, ya enggak? Oh, itu baru orang lain. Semua nama yang ada di kontaknya, di SMS, di WA, di telepon, disebut bahwa orang tersebut maling, rampok, penipu dan seterusnya, dimaki-maki dengan makian yang sepedas mungkin. Kebayang orangnya, ya bakal dikekesek tuh. Oleh karena itulah maka orang yang ucapan harus tawakal, tapi pada kenyataannya tidak menunjukkan orang yang bertawakal, ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia salah dalam memahami konsep tawakal. Jalan keluarnya luruskan. Berikan penjelasan yang benar tentang konsep tawakal. Kedua, mungkin dia paham tapi tidak yakin. Yakinkan. Harus dipupuk imannya, tauhidnya, akidahnya.
Ketiga, mungkin faham dan yakin tapi ada hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini itu akibat dosa. Siapa orang yang mudah terpengaruhi oleh bisikan setan, bujukan rayuan setan, lemah tidak mampu menolaknya, ketahuilah itu disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan, karena lemahnya semangat beribadah beramal soleh, sehingga ibadahnya asal-asalan dan tidak berkualitas. Maka motivasi untuk ibadah kurang serta benteng pertahanan dari serbuan musuh dari kalangan setan begitu lemah, terdobrak. Maka solusinya dia wajib tobat. Dia wajib meningkatkan amal ibadah, menjauhi semua dosa, maka insya Allah dengan hal itu akan terkuatkan lagi ya. Ini 3 alternatif kenapa seseorang tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami silakan ada penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Pak Solihin. Silakan Pak Solihin, Cimahi ya. Ya. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah. Maaf pertanyaannya agak menyimpang. Apakah doa dalam hadis ini sahih Ustaz? Dalam sholat duha ini ada bacaan doanya Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apakah doa ini bisa dibaca dan hadisnya sahih Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fiik. Benar enggak seusai sholat duha berdoa Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim? Iya. Sayang sekali Pak Solihin tidak menyampaikan hadisnya secara lengkap, diriwayatkan oleh siapa dan seterusnya ya. Tapi arti dari doa itu Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Doanya bagus. Boleh dibaca? Boleh. Kapan? Boleh setelah sholat duha, boleh setelah sholat fardu, boleh setelah sholat tahajud, boleh setelah sholat sunat, boleh tidak setelah sholat atau sebelum sholat, tidak berkaitan dengan sholat kapanpun, boleh. Di dalam sholat umpamanya ketika sujud dibaca doa tersebut, boleh sebagai doa yang mutlak. Mutlak itu tidak dibatasi momennya, waktunya, kapannya, dan seterusnya ya, maka boleh, nggak apa-apa. Walaupun umpah itu tadi tidak ada hadisnya, tapi doa tersebut isinya benar, boleh dipanjatkan dalam bentuk doa yang mutlak, dibolehkan. Ya, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan yang bagi yang akan bertanya melalui telepon di 02286862637. Baik, saya bacakan ada pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Syarifah di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, ana izin bertanya, apakah jika tawakal itu harus dengan berdoa, berikhtiar, serta berusaha, namun kalau hanya berdoa dan berusaha namun ikhtiarnya hanya sedikit, bagaimana gitu Ustaz? Karena anak ingin hamil namun usaha setengah berdoa, selalu ikhtiarnya belum maksimal. Bagaimana ya Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya, barakallahu fiik Ummu Syarifah di Bekasi. Tadi sudah diterangkan bahwa tawakal itu wajib disertai dengan ikhtiar. Karena tawakal itu teraplikasinya dalam ikhtiar. Ikhtiar ini ada 2. Pertama, ikhtiar lahiriah. Seperti kalau mau hamil umpamanya ya pasti nikah. Melakukan sesering mungkin hubungan dengan suami.
Kalau umpah sudah dilakukan terus tidak hamil juga, ya konsultasi ke dokter, diperiksa. Apa yang menjadi masalah, apa istrinya, apa suaminya, lalu diobati dari sana. Itu ikhtiar lahiriah. Ada ikhtiar batin, yaitu apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan turunan. Dan seringkali doa ini lebih ampuh daripada ikhtiar lahir tadi. Nyaris perkara yang secara rasio, secara logika mustahil, dengan doa bisa terjadi. Seperti apa yang teralami oleh para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai tua enggak punya anak, tapi terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Istrinya juga akhir mandul. Secara logika mustahil, tapi doa terus sampai akhirnya diberi 2 anak, Ismail dan Ishak. Demikian juga Nabiullah Zakaria, sudah tua, sudah sepuh, istrinya juga mandul, tapi tidak pernah putus asa dalam berdoa. Akhirnya diberi kabar gembira bahwa akan punya anak, diberi nama Yahya. Jadi ikhtiar batin ini merupakan ikhtiar yang lebih ampuh daripada ikhtiar lahir. Lakukan semua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Dan itu yang menjadi media penerapan dari tawakal. Tawakal dilakukan di dalam ikhtiar lahir juga ikhtiar batin. Menyerahkan urusan kepada Allah, minta pertolongan dan bantuan kepada Allah, minta kekuatan dan minta dimudahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah wujud nyata dari tawakal tadi. Ya, nah kalau umpamanya salah satu di antara ikhtiar ini kurang, mungkin saja hasil yang kita inginkan tidak maksimal atau bahkan tidak teraih. Kita sakit umpamanya disuruh untuk berobat, tapi kita berobat lahir dan juga berdoa. Tapi kita hanya berdoa saja, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuh. Tapi berobat lahir tidak. Tidak berobat ke dokter atau kepada terapis yang memang secara logika bisa menyembuhkan penyakit. Nggak dilakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mungkin tambah parah atau lama sekali sakitnya gitu ya. Semakin melemah sangat mungkin. Jadi tawakal tidak cukup hanya dengan doa. Tawakal tidak cukup hanya dengan berserah diri kepada Allah. Tapi harus ada ikhtiar. Semaksimal ikhtiar kita lakukan. Ya, sama dengan tadi kita ingin punya anak. Ya Allah beri saya anak. Ya Allah beri saya. Berdoa. Nikah tidak? Atau nikah? Nah, saya sudah ikhtiar nikah ya Allah. Berdoa beri saya anak. Beri saya. Hubungan dengan suami tidak? Ya enggak akan itu. Nah sekarang sudah nikah, sudah hubungan suami istri, kemudian berdoa tapi enggak juga, pasti ada sesuatu. Coba periksakan ke dokter, coba umpamanya cari penyebabnya, nanti dicari solusinya dari penyebab tersebut. Itu ikhtiar yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Ya, silakan lagi. Nah Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari seorang akhwat di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada seorang ikhwan yang ingin menikahi saya sebagai istri keduanya. Tetapi untuk saat ini dia menikahi saya secara siri dulu karena dia sedang bekerja di luar kota. Sebab lain karena dia juga belum mengurus surat perceraian dengan istri keduanya. Alasannya belum mengurus karena dia bekerja jauh dari kota tempat tinggalnya. Dan rencananya dia akan mengajak saya ke tempat kerjanya setelah menikah. Baru setelah pulang ke kampung asalnya baru diresmikan. Saya ragu Ustadz, bagaimana seharusnya yang saya lakukan?
apakah melanjutkan atau tidak, karena dia sudah ingin menghubungi orang tua saya dan ingin secepatnya menikahi saya. Sebelumnya dia mempunyai 2 istri tetapi sudah mentalak istri keduanya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ya, wa jazakillahu khairan wa fiki barakallah. Akhwat di Sumbar ya, Sumatera Barat. Iya. Kalau akhwat ini anak saya atau adik saya tidak akan izinkan. Bukan tidak diizinkan di ta'adud atau di poligaminya. Tapi prosesnya itu loh. Kalau itu tetap dilakukan secara syar'i sah. Umpamanya surat cerai dengan istri kedua tidak diurus, padahal nggak ada urusan dengan itu. Mau diurus mau tidak kan yang penting dengan istri dengan akhwat yang mau dinikahi. Selama umpamanya prosedural gitu. Selama benar ke KUA memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian jadi nikah semuanya ya. Resmi. Istri keduanya mau beres mau tidak urusan surat cerainya nggak ada hubungan. Itu mah urusan dia sama istri yang keduanya aja. Ya masalah itu. Nah yang penting ini ada nggak surat nikah untuk yang sekarang? Kalau ada, ya alhamdulillah silakan bro. Mau kedua, mau ketiga, mau keempat nggak masalah. Nah, kalau tidak dilakukan langsung umpamanya nikah agama dulu. Urusan surat belakangan. Apa resikonya? Resikonya urusan surat nggak akan pernah beres. Kalau nggak beres apa yang terjadi? Nggak punya surat nikah. Kalau nggak punya surat nikah apa yang terjadi? Banyak masalah yang muncul. Pertama nanti anak-anaknya susah dapat akte lahir. Karena syarat untuk memperoleh akte lahir adanya surat nikah dari orang tuanya. Kalau anaknya nggak punya akte kelahiran, nanti sekolahnya bagaimana? Syaratnya kan harus ada itu, ya. Terus ukhti juga nanti kalau mau haji, mau umroh, itu harus ada paspor. Nggak akan bisa bikin paspor kalau nggak ada surat nikah. Salah satu syarat yang diajukan untuk memperoleh paspor itu ya adanya surat nikah yang sah, ya. Nggak ada surat nikah nggak bisa haji, nggak bisa umroh. Prosedurnya begitu, ya. Nah, termasuk juga kalau ada sesuatu, umpamanya suaminya meninggalkan harta kekayaan, kemudian dapat warisan. Itu nggak akan bisa dapat warisan karena ketika ditanya umpamanya istri pertamanya nggak mengakui, Anda bukan istri dari suami saya, kenapa ingin harta warisan? Saya istrinya, mana buktinya? Ke pengadilan nggak kuat. Intinya kalau prosedur resmi tidak ditempuh akan muncul berbagai macam masalah. Walaupun status pernikahan itu secara agama tetap sah. Tetap sah, boleh saja cuma nanti beresiko, ya. Oh, nanti belakangan diurus, benar nggak tuh? Beresiko juga lah. Makanya daripada ribet-ribet nanti, mending ribet sekarang. Biarkan dia yang ribet daripada kita yang ribet. Mending dia yang ribet sekarang, ngurus ini ngurus itu, selesai. Nah beres. Daripada sekarang enak dulu, nanti belakangan ribet. Kalau nggak terurus, istrinya yang menjadi korban. Jadi kalau ukhti dari Sumbar tadi ragu terhadap ini, sudah mundur saja. Daripada nanti harus menanggung resiko di kemudian hari. Wallahu a'lam. Silakan, ada telepon tadi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan yang tadi menelpon bisa menghubungi kami kembali dari telepon 02286862637. Sekali lagi di 02286862637. Kami silakan. Baik, melalui pesan singkat Ustaz,
Ada pertanyaan dari Ibu EN di Cimahi. Saya pernah meminjamkan uang ke teman, sudah cukup lama dan ternyata teman saya itu sudah pindah dan saya tidak tahu nomor teleponnya. Tadinya mau saya ingatkan tapi karena tidak bisa dihubungi jadi sulit. Akhirnya saya ingin mengikhlaskan saja hutang itu. Apakah status hutang itu sudah selesai tanpa sepengetahuan si penghutang? Dan apakah saya berdosa karena lalai mengingatkan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, wa jazakallahu khairan. Taib, barakallahu fik. Melunaskan, menganggap lunas utang yang kita berikan ke orang lain adalah sedekah. Dan akan memperoleh pahala, iya akan memperoleh pahala insya Allah. Apakah berdosa karena tidak mengingatkan? Kan sudah nggak ada orangnya, sudah susah dihubungi, ya. Jadi ya sudah, kita niatkan dilunaskan saja bagi orang tersebut. Semoga orang tersebut dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nanti akan diminta lagi, ditagih di akhirat? Enggak, kan sudah dianggap lunas, sudah kita sedekahkan kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Terakhir sudah telepon masuk, silakan. Silakan penelpon yang masuk. Halo. Putus. Kalau sudah ya waktunya juga sudah habis. Sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang melanjutkan tema ini ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.